Bapak Ibu di season kedua acara webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga SMA N1 Turen Kabupaten Malang. Pagi ini saya sebagai host Bu Fadila dengan pemateri Bu Dina, Excel Game, judul materinya, dengan moderator Bapak Agus Haryanto MPD dan Bu Nila Hari Kurniawati, disebabkan oleh low sinyal di Bu Nila karena beliau sekarang berada di Wagir. Untuk moderator dan MC akan langsung di-handle oleh Bapak Agus Haryanto MPD. Monggo Pak Agus bisa dimulai, silakan. Terima kasih Bu Fadila. Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur hadapan Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Bapak. Rasulullah. Alhamdulillah kita semua masih bisa mengikuti sesi kedua pada hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini telah hadir di hadapan kita semua secara virtual, yaitu narasumber kita, pemateri kita, Ibu Dina Marusari SPD. Nah, pada kesempatan ini, saudara-saudaraku yang berbahagia, Bu Dina akan menyampaikan sebuah materi yang insya Allah begitu menarik bagi kita semua, adalah bagaimana memanfaatkan Microsoft Office Excel dalam pembelajaran. Selama ini tentu saja sebagian besar dari kita hanya menganggap Microsoft Office Excel itu hanya untuk mengolah data. Nah, kenyataannya tidak hanya demikian. Saat ini kita akan mengikuti bersama bagaimana ternyata sebuah aplikasi yang sudah kita kenal, Microsoft Office Excel itu, akan kita pergunakan untuk mengolah kata, mengolah gambar, dan lain-lain dalam bentuk proses pembelajaran. Nah, menghemat waktu Ibu Bapak, mari kita ikuti bersama materi yang disajikan oleh Bu Dina. Namun sebelumnya tolong jangan lupa Bapak Ibu seperti biasa mengisi link untuk absensi kita. Ada 2 sesi pada hari ini. Selalu diingatkan oleh Bu Inta, nanti akan chat-chatnya di situ. Mohon Ibu Bapak selalu mengikuti ya, baik di kehumasan maupun di chat di sini. Sekali lagi mengingat waktu yang selalu menipis, terus menipis, Bu Dina kami persilakan sebagai narasumber. Silakan Bu Dina, tepuk tangan untuk Bu Dina. Terima kasih Bapak Agus dan Bu Fadila yang sudah mengatur untuk jalannya meeting pada hari ini. Terima kasih tadi sudah diawali oleh Bapak Agus Haryanto tentang bagaimana menggunakan aplikasi ataupun file yang ada di laptop Bapak Ibu masing-masing. Yang jelas hari ini aplikasi itu bukan sesuatu yang baru seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Fadila, tapi Microsoft Excel ini adalah sudah biasa Bapak Ibu kenal dan sudah ada di laptop milik Bapak Ibu masing-masing. Jadi tidak perlu mendownload lagi, jelas ini gratisnya yang sudah ada di laptopnya masing-masing. Nah, bagaimana menggunakan Microsoft Excel itu supaya menjadi sesuatu yang menarik buat anak-anak. Jadi selama ini kita tahu bahwa Microsoft Excel itu hanya digunakan untuk mengolah data, membuat angka-angka dan sebagainya, bagaimana menjadikan Microsoft Excel itu sebagai sebuah game yang menarik buat anak-anak di rumah. Saya izin untuk share konten. Jelas, sudah nggak jelas. Ya, mohon maaf. Yang masih speakernya Oke. Bapak Ibu yang speakernya masih aktif mohon di mute ya. Di ruang ya. Silakan Bu Dina. Ya, terima kasih Bapak. Saya izin share konten dulu. Sudah muncul? Belum. Keras sedikit suaranya. Oh iya Bapak ya. Terima kasih Pak Ahmadi.
muncul Bapak nggih? Belum. Belum. Bentar. Sedang proses, Bu. Saya sudah karena ini. Ya, proses. Iya. Jadi ini Bapak Ibu untuk mengawali terlebih dahulu, jadi Microsoft Excel itu tidak hanya digunakan untuk mengolah data, tapi bisa digunakan untuk membuat game yang bagus buat anak-anak. Sudah muncul? Belum. Belum ya? Belum, Bu. Hah? Nah, ini mulai berjalan. Ini mulai, sedikit ya, saja. mulai. Oh iya, bentar. Jadi penggunaan Microsoft Excel ini nanti ada 2 game yang akan kami jelaskan. Ya. Jadi yang pertama yaitu game acak kata. Nah, game acak kata ini ketika Bapak Ibu mendengar, oh acak kata, oh ini hanya untuk menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang dan sebagainya. Sudah muncul nggih Bapak Ibu? Sudah muncul? Iya, ini proses. Nggih. Loh, kan. Ya, apa ceritanya? Bentar, kalau ini nggak jalan, saya stop sharing dulu. Pakai manual Excel. Langsung manual saja. PPT ya. Ya, Oke. kita antisipasi. Ya, pakai PPT-nya aja, Bu. Pakai Nggak apa-apa. manual PPT. Langsung Iya. diaplikasikan aja Pak nanti. Sebentar. Kalau yang ini muncul? Ya, Ya. good. Anunya apa Iya, ya? ya. Oke. Ya. Nah, ini yang pertama game akan kita gunakan sudah terlihat bahwa di sini adalah game mengacak kata. Bagaimana kata yang teracak ini bisa tersusun rapi. Nah, contohnya ini sementara saya pakai untuk yang bahasa. Nah, ini bisa diaplikasikan mungkin di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang dan sebagainya. Nah, bisa terlihat oleh Bapak Ibu bahwa ada 2 contoh di sini, nomor 1 dengan nomor 2. Bisa dicek, dilihat di true. Ini ada yang pertama ada true dengan warna hijau, dengan yang kedua false yang berwarna merah. Yang berwarna merah. Ya, jadi di sini kita bisa mendesain apakah jawaban anak ini benar atau salah. Kita mulai dulu. Saya bisa dulu untuk jawaban sebenarnya. Sudah terlihat bahwa ini rumusnya akan menjadi salah, tidak ada jawaban sekali dari yang diminta. Nah, ini sudah saya buat acak. Nah, seperti ini. Baru kita menyisipkan jawabannya. Ketika kita menyisipkan jawabannya, Bapak Ibu selama ini kita menggeser dari sel 1 ke sel berikutnya, ini kan biasanya menggunakan spasi. Tapi ketika membuat game acak ini, kita tidak ditekankan menggunakan spasi, tapi langsung kita arahkan pada sel berikutnya. Contoh di sini ada acaknya, question atau pertanyaannya, ada all passengers the serve. Bagaimana kalimat yang sudah teracak ini bisa tersusun dengan rapi? Nah, jawabannya berarti seperti ini. Nah, diawali oleh the. Nah, ketika kita mau mengisikan di sel berikutnya, di sel D ini, tidak boleh atau tidak diperkenankan menggunakan spasi, tapi langsung mengarahkan kursor kepada sel berikutnya. Nah,
Ini dijawab dengan ini. Berikutnya, nah, tetap tidak boleh menggunakan spasi, tapi kursor langsung diarahkan kepada sel berikutnya. Nah, akan terlihat langsung warnanya akan berubah. Bagaimana kita mendesain atau supaya mengolah supaya ini bisa berwarna dan berubah menjadi kata nah, ini supaya didesain. Yang pertama adalah bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Ini ada tanda F. Nah, di sini ada tanda F. Kita taruh di sini yang tanda F-nya. Ada dulu rumusnya. Nah, ketika rumusnya hilang, warnanya juga hilang. Tulisannya tadi juga hilang. Nah, kita buat rumusnya pertama buka F ini. Klik F. Akan muncul sama dengan akan muncul ada if dan sebagainya. Nah, kita klik yang if. Ya, kita klik yang oke, akan muncul function argument. Di situ ada logical test. Logical test ini kita masukkan sel yang berupa jawaban benar. Pertama adalah sel C8. Jadi ada dua cara. Yang pertama diisikan secara manual C8 atau dengan cara yang kedua kita klik pada sel yang kita inginkan. Nah, sudah muncul C8 karena ini jawabannya bersambung, berarti kita tambahkan dengan tanda dan. Nah, lanjut ke sel berikutnya, kita klik lagi, kita tambahkan dan lagi, klik sel berikutnya dan lagi, sel berikutnya dan lagi, sel berikutnya. Yang ini yang terakhir. Nah, ketika sudah sampai pada sel yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya logical test-nya muncul bahwa ini benar? Selanjutnya adalah menambahkan tanda sama dengan. Setelah itu tanda petik 2, kita tuliskan jawaban benarnya tanpa menggunakan spasi. Sudah muncul seperti ini. Berikutnya adalah tanda petik 2 tadi sebagai penutup. Nah, ini akan muncul bagaimana perlakuan ketika anak benar jawabannya, bagaimana ini salah. Di situ ada bahwa ada value bagaimana. Ini bisa diisi terserah Bapak Ibu mau suka kata jos, kata mantap, kata benar, true dan sebagainya. Ini terserah dari Bapak Ibu kreatif guru masing-masing. Seperti ini, jangan lupa tanda petik 2 lagi. Nah, ini akan berubah. Bagaimana yang salah? Sama, kreatif dengan Bapak Ibu semuanya. Tanda petik 2 boleh diisikan seperti ini atau mau dikosongi. Kalau mau dikosongi, tanda petik 2 ini dimunculkan semuanya, titik 2 sama. Seperti ini. Kalau sudah kita oke. Nah, berarti
selnya tadi saya naruhnya salah. Karena ini munculnya di sini. Ini munculnya di sini. Harusnya tadi di sini. Isuk di copy. Kita lagi bisa sebenarnya tinggal di copy. Tinggal di copy ini Bapak Ibu. Kopinya salah lagi nih. Nah, saya ulangi lagi. Tadi ada if. Oke. Proses. Ini. Wis tak paten ya. Den kurang tanda petik ya, Den. Petik kali. Iya, tanda petik di kurang. Iya, ada petiknya dua Di yang di depan. Oh, kurang saktil lah wis gak dadi. Aku turun. Ini sudah. Nah, ini akan berubah, akan muncul kembali. Halo? Suaranya? Hilang. Masuk. Iya. Ya, ini akan muncul kembali. Nah, ini ada true kalau benar. Nah, tadi kan awalnya berwarna putih. Tidak ada tulisan apa-apa. Sekarang sudah muncul tulisan true atau benar. Sudah ada warna hijau. Bagaimana memberikan warna sebagai penanda bahwa jawaban ini benar? Yang pertama, kita buka di home. Ini ada style, ada conditional formatting. Nah, ini munculnya seperti ini. Kita klik new rule. Akan muncul seperti ini. Kita pakai use formula to generate result format. Mana yang mau kita format? Nah, kita klik di sini. Selnya adalah sel ini tadi. Klik seperti ini akan muncul sama dengan dolar C dolar 9. Nah, yang kita inginkan adalah benar tadi. Sama setelah ini sama dengan true akan muncul seperti ini. Kita format. Nah, ini ada fill. Kita pilih warnanya. Ini ada warna. Saya pilih hijau. Berarti kita oke. Kita oke lagi di sini. Nah, akan menjadi seperti ini. Bagaimana kita jawaban anak salah? Kembali lagi ke conditional formatting. Nah, ini sudah muncul. Kita buat new rule atau aturan baru lagi. Kita klik lagi yang sama. Kita klik di sini. Kita klik sel yang mau kita format. Kita beri sama dengan tanda petik 2. Tadi kan ketika salah kita mengosongi. Jadi tanda petik 2 kali. Kita format. Kalau salah biasanya identik dengan warna merah seperti ini. Kita oke. Kita buka lagi conditional formatting. Sudah muncul apa belum? Kita manage toolnya ini tadi. Yang kita pakai ini. Kita apply. Oke. Nah, kita coba dulu. Bagaimana kalau jawaban salah? Nah, langsung muncul merah.
tidak seperti tadi. Nah, jadi di sini ini fungsinya untuk memberikan warna supaya berbeda dengan kalau salah. Nah, Bapak Ibu pasti akan bertanya, oh ini contohnya bahasa, berarti nanti hanya bahasa saja yang bisa menggunakan. Nah, ini saya berikan contoh untuk MIPA, saya ambil matematika. Nah, ini contohnya. Oke. Ada Bapak Ferry, ada Bapak Leon. Nah, kita berikan dulu soalnya beda dengan bahasa tadi. Kalau bahasa tadi kita berikan kata ada, kita minta anak-anak untuk menuliskan di bawahnya. Bagaimana untuk yang matematika? Nah, kita desain seperti ini supaya anak-anak juga mau menghitung. Di sini ada 4 soal. Memang anak-anak akan diminta untuk menuliskan jawabannya. Nih, tuliskan urutan hasil dari terkecil ke terbesar. Berarti anak-anak ini harus diminta untuk mencari dulu apa yang dicari. Ini, hitunglah nilai beda dari tiap soal berikut ini. Contoh. Nah, sama. Ketika menuliskan jawabannya, tidak boleh di spasi. Benar. Nah, ini sudah benar warnanya merah. Ya, kebetulan ini saya setting warnanya warna merah. Bagaimana ketika mau disetting yang lain warnanya tidak merah? Bisa. Ketika salah dia tetap merah, tapi tidak muncul kata benarnya. Nah, jadi ini tinggal sekreasi Bapak Ibu semuanya. Tadi di bahasa sudah, di MIPA atau di MIPA sudah. Coba kita ke IPS, apakah bisa di IPS? Saya ambil untuk yang geografi. Di sini ada contoh tentang lapisan bumi. Di sini sudah ditunjukkan ada A, ada B, ada C. Suaranya hilang. Halo. Oke. Sudah. Ya. Ada A, ada B, ada C. Anak-anak diminta untuk menuliskan lapisan bumi dari terdalam ke terluar. Kebalik ini. Saya buat soalnya. Sing HP 14 lho, nyeluk tolong Pak Niman jadi ganti. Nah, ini kita sudah acak. Kita sudah memberikan pilihannya. Boleh memberikan pilihan ini, boleh tidak. Kalau tidak, kita saja seperti ini. Jadi anak-anak tinggal menuliskan jawabannya apa berdasarkan gambar ini. Oke. Seperti ini. Kita format lagi. Sama. Tadi cara untuk mengecek jawaban ini jawaban benar atau salah. Kita klik di sini. Oke, if. Kurang tanda petik. Iya. Benar. Misalnya kita boleh tuliskan salah. Aku sing kono iki lagi. Kono iku Pak. Oke. Nah, ini akan berubah jadi warna hijau. Sama. Formatnya adalah pakai conditional formatting ini tadi.
Nah, ini kita pakai Kita pakai conditional format ini tadi. Jadi Jadi ini satu contoh untuk yang yang acak kata. Coba kita coba untuk yang Fadila, informasi waktunya, Bu. Nah, bentar. Bentar. Informasinya tinggal 10 menit tadi Bapak. Ya. Ini saya berikan contoh untuk yang IPS juga. Sebenarnya ada yang bahasa, cuma nanti kalau bahasa pasti persepsinya takutnya oh ini hanya untuk bahasa. Nah, ini saya ambilkan contoh untuk yang IPS. Untuk yang picture dynamic, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sheet sebagai masternya untuk picture-nya. Di sini saya membuat tentang batuan. Ada batu apung, ada granit. Bagaimana mengambil gambar ini? Kalau Bapak Ibu sudah punya filenya, tinggal kita klik insert. Kita klik insert. Setelah itu ada picture seperti ini. Ini ada saya punya beberapa gambar. Kita buka. Tadi adalah gambarnya batu apung. Nah, ini. Nah, jadi caranya seperti itu Bapak Ibu. Insert, picture, kita pilih gambar kita insertkan di sini. Karena ini sudah ada untuk mempersingkat waktu, ya. Seperti ini ada 5, ada 6 ini. Ya. Setelah masternya jadi, kita buat sheet lagi sebagai game-nya. Nah, game-nya di sini. Jadi quiz atau game ya bisa Bapak Ibu. Kita minta anak-anak untuk memasangkan gambar tadi, gambar berdasarkan namanya. Nah, coba ini kita di sini sudah ada pilihannya. Oke. Jadi kita buka data. Stop share. Langsung question. Iya. Oke, Bu Dina. Nanti untuk yang picture kita tindak lanjuti di luar meeting ini. Paling tidak ini tadi ada gambaran bahwa ada game yang bisa digunakan, ada acak kata, ada picture dynamic. Ya, nanti untuk selanjutnya bisa dilanjutkan karena waktunya sudah diingatkan host tinggal 5 menit. Ya. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Dina, hebat sekali, tepuk tangan plus untuk Bu Dina tentunya. Ya, Ibu dan Bapak, teman-teman yang saya hormati, begitulah Excel ternyata tidak hanya sekedar bisa kita pakai untuk menghitung data, untuk kalkulasi saja, tetapi juga bisa kita pakai untuk game dan untuk pembelajaran. Nah, saat ini saya membuka pertanyaan untuk beberapa orang selama masa 5 menit masih ada. Silakan raise hand yang ingin bertanya langsung atau melalui chat, silakan. Pak Miran namanya? Halo teman-teman. Pak Damiran tanda tangan. Lalu teman-teman yang lain, mungkin ada yang bisa ya akan ditanyakan, bisa langsung raise hand atau chat saja. Kayaknya tanya langsung ke Bunda langsung nih, karena kurang jelas di sini. Oh iya, siap. Siap Bapak. Siap. Ya. Ya, Pak Amati akan bertanya banyak hal, Bu Dina, berkaitan dengan bagaimana membuat matematik menjadi lebih familiar, lebih mengesankan, dan lebih asik gitu pakai Excel. Oh, gitu. Lebih asik untuk matematika untuk anak-anak. Oke. Silakan. Teman lain mungkin? Pak Amati langsung akan kopi darat dengan Bu Dina. Halo? Halo Pak Amati, speakernya non-aktif itu sudah. Oke siap. Ya, karena tadi kurang jelas suara itu. Oh iya Bapak. Siap kopi darat maksudnya Bapak ya?
Pak Ahmad ya? Ya, siap kopi darat. Oke, Ya, sip. siap kopi darat. Siap. Jangan lupa Siap bawa bakso kopinya darat. Siap bakso darat. Jangan lupa baksonya. dan kopi darat. Baik, teman-teman yang lain, mungkin Cak Haji Gelar baru Cak Haji. Wah, itu loh dah. ya dong. Halo, Sampai 10 doang. eh, Ibu Bapak, teman-teman, Bu Dina, tampaknya memang kalau berbicara Excel, ini kita tidak sekedar dalam pertemuan maya begini ya, karena memerlukan logika-logika dasar yang harus kita pakai, rumus-rumus yang harus kita pergunakan, dan tentunya teman-teman semua harus ya sabar. Ibu Bapak, sebagaimana materi pertama, mulai Filmora, kemudian materinya Baniman membuat bebek akun, kemudian materi Budina berisi dan materi Bu Fatima berisi dan materi Budina berkaitan dengan Excel. Tentunya ini semua tidak mungkin hanya sesaat ini kita pelajari. Memerlukan waktu yang cukup dan Ibu Bapak tentunya harus sabar belajar mandiri juga. Sekali lagi masih ada waktu 1-2 menit ini. Mungkin Umi Viva itu mau bertanya, silakan Umi Viva. Oh iya. Silakan Umi. Essay. soal IC tidak bisa diajak. Kirim mana Rikota ya? Ya, terima kasih. Langsung saya tanggapi di Pak Agus. Iya, silakan. Nah, soal IC yang diminta itu kan dalam bentuk program pilihan ganda dan dulu, Bu Viva. Jadi kalau untuk pilihan ganda dalam seperti tadi untuk yang kimia, kalau berupa angka, nah, seperti matematika tadi contohnya, memang kita tidak bisa merekam prosesnya bagaimana mendapatkan jawaban A, B, C. Jadi yang bisa diajak itu hanya jawabannya saja. Bagaimana prosesnya? Nah, ini bisa dengan cara yang lain. Contohnya bisa dengan mengirimkan hasil pengerjaannya di Microsoft Word, dikirim dan sebagainya. Tapi yang digunakan untuk diajak kata ini hanya untuk jawabannya. Supaya anak tahu jawaban yang saya kerjakan ini benar atau salah. Kalau dia mengerjakan jawabannya benar, ketika dimasukkan di susunan untuk kata benar, otomatis akan benar. Seperti matematika tadi. Nah, itu untuk yang berupa angka. Kalau memang berupa teori, contoh mungkin untuk NH4 ini sebutannya apa? Nah, ini berarti bisa menggunakan yang feature dynamic dengan menjodohkan. Namanya NH4 ini sebutannya apa? Natrium apa itu ya Bu ya? Nah, seperti itu. Jadi tinggal kreasi kita maunya seperti apa? Anak-anak bisa menjawab dengan menuliskan jawabannya secara urut atau mengetahui simbol A, B, C ini artinya apa? Kalau simbol A, B mungkin bisa menggunakan feature dynamic seperti tadi contohnya di IPS yang batuan tadi. Anak untuk menebak. Ini ada gambar batu. Ini batu apa? Nah, mungkin di kimia nanti memberikan NH4 itu tadi. Itu sebutannya apa? Nanti anak-anak untuk menuliskan. Oke. Seperti itu. Bu Dina? Iya, Bu Iva, demikian Ibu. Os, mohon maaf, tinggal berapa detik ini kita? 5 menit. Iya, benar. Berapa? 5 menit. 5 menit. Oh, masih cukup. Sehingga nanti ada kesempatan untuk menutup dan memberikan kesimpulan begitu. Terima kasih. Nah, Ibu Bapak, teman-teman, tampaknya masih kita punya waktu katakanlah 4 menit. 1 menit nanti kami pakai untuk menutup. Nah, maka kami silakan. Mungkin masih ada hal yang perlu ditanyakan. Untuk Bu Viva, kalau kita membuat soal yang esai mempergunakan rumus-rumus begini, maka esainya esai terbatas ya Bu ya. Kalau esai yang bebas nanti kita akan cukup sulit. Nanti kita kopi darat nih kata Bu Viva ini. Siap. Ayo, Padam, takut Padam. Oh iya, Padam, silakan. Mungkin mempergunakan pantulan bola untuk bertanya. Bu Luki mungkin? Ada satu yang ditanyakan Bu Luki untuk biologi? Gambarnya mungkin bisa
gambar apa itu lagi? Gambar sel atau apa begitu? Sepak bola juga bisa nanti Pak Dam. Jadi anak-anak minta untuk ada gambar tentang lapangan, di lapangan itu itu dikasih dikasih kode kode 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4 4, seperti seperti tadi tadi yang yang biografi. biografi. Nah, dari Gambar itu anak-anak Iya dah, loh. jadi Kan. olahraga pun juga bisa menggunakan aplikasi ini. Microsoft Excel ini juga sebagai game supaya tidak hanya hanya di lapangan saja. Seperti itu. Ya. Oke, siap. Lebih lanjut di darat. Siap. Ya. Baiklah Ibu dan Bapak. Waduh, darat. Ini ada tulisan dari Umi Viva ini, tim guru-guru muda Semanera yang hebat dan senang berbagi ilmunya. Semoga tambah berkah. Amin. Terima kasih Umi. Ini semuanya, termasuk Umi juga ini. Umi masih muda. Ya, Iya. Semangat gelombang 4. semangat, semangat. Semangat ya, Umi gelombang 4 ya? Oke, semangat. Bu Rita gelombang berapa, Bu Rita? Berita gelombang 3 dengan Gelombang 3. Oh, bersamaan ini ya, Bu ya? ya. Oke. Baiklah, Bu Dina, mungkin tampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kami silakan Bu Dina untuk mengakhirinya dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bukan Sharing yang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Dina Omarasari SPD, dari kita yang cantik hari ini. Pemateri cantik-cantik hari ini, Ibu Bapak ya. Pastinya juga cantik-cantik juga, 2 orang gitu. Nah, alhamdulillah semua materi pada hari ini bisa kita laksanakan dengan jauh lebih lancar dibandingkan kemarin. Mudah-mudahan semuanya ini berkah untuk kita semua. Dan akhirnya saya sebagai moderator mohon maaf manakala ada beberapa yang salah. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan kasih. Bu Dila. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak besar atas kesediaannya menjadi men-tackling, menghandle moderator. Ini Kak besar. Agak besar. semoga untuk gelombang 4 nanti tidak ada yang left group karena kami siap membantu. Perlu diketahui Bapak Ibu untuk Bu Rita dan Bu Darti itu materi sudah selesai. Jadi harapan kami nanti gelombang 4 termotivasi, pasti bisa. Itu ya kami bantu. Demikian saya selaku host Bu Fadila mohon maaf jika ada kurang-kurang kata atau tidak sopan dalam berkalimat. Senang bertemu Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua sehat senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas amal baiknya join dengan kami pagi ini. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.